Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ulfa dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Downstream Agribisnis Sistem Industri Tahu di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kevin Jaratul Fauzi dan ada teman saya yang bernama Nazifatul Handifa dan Rizky Febriansyah. Oke. Latar belakang kami memilih agroindustri ini yaitu agroindustri tahu sendiri itu tidak hanya dikenal sebagai salah satu komoditas yang mengolah kedelai. Nah, tahu juga itu dikenal sebagai sumber protein yang nabat yang tinggi, bergizi, murah dan mudah diperoleh, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat. Nah, pemilihan sistem hilir pabrik tahu ini sendiri sebagai tugas pemodelan kami didasarkan pada proses produksinya yang kompleks mulai dari pasca panen, distribusi, kedelai, perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, koagulasi, hingga pencetakan menjadi produk yang siap konsumsi. Nah, melalui pemodelan ini sendiri, menggunakan diagram aliran bahan baku, proses transformasi, dan output produk dapat tergambarkan secara terstruktur, sehingga memberi pemahaman bahwa jalannya sistem agroindustri tahu serta peluang pengembangannya di daerah Lampung. Seperti yang kami gunakan pada studi kasus di tahu di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan yang telah beroperasi sejak tahun 2016. Kemudian downstream dari proses pengolahan tahu seperti pada digambar untuk gambar oval atau berbentuk elips itu dengan nama terminal dengan fungsinya itu sebagai permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Kemudian untuk gambar segi empat atau belah ketupat merupakan suatu simbol dari decision dengan fungsi itu pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya ada gambar persegi panjang atau balok atau dengan nama untuk suatu proses untuk menjelaskan proses input, proses pengolahan yang diatur. Selanjutnya adalah gambar jejer genjang yang merupakan suatu gambar yang menjelaskan proses input atau output tanpa bergantung pada jenis peralatan. Dan terakhir ada gambar arrow atau anak panah, itu menunjukkan gambar flow atau aliran yang menjelaskan jalannya arus atau suatu proses. Pengolahan tahu dimulai dari penyediaan bahan baku, kemudian yang disediakan oleh importir atau petani langsung yang kemudian diserahkan oleh pemasok dan menjadi input bahan baku kacang kedelai. Kacang kedelai yang sudah diperoleh kemudian disortasi untuk menghilangkan kedelai-kedelai yang rusak dan juga dari pengotor-pengotor yang ada di dalam kedelai tersebut. Selanjutnya kedelai direndam selama 8 hingga 12 jam yang berguna untuk melunakkan kacang kedelai dan juga membantu mengelupas kulit ari kedelai. Selanjutnya, kacang kedelai dicuci dengan menggunakan air bersih yang berguna untuk membersihkan kacang kedelai yang akan diproses untuk proses selanjutnya dan juga untuk membersihkan sisa-sisa kulit ari kedelai yang masih melekat di kacang kedelai. Selanjutnya, proses penggilingan. Proses penggilingan bertujuan untuk menghaluskan kacang kedelai menjadi bubur kacang kedelai yang selanjutnya akan dilakukan perebusan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit dengan temperatur 95 hingga 100 derajat Celcius. Bubur kacang kedelai yang sudah direbus selanjutnya disaring untuk memisahkan air rebusan dengan ampas atau biasa disebut dengan okara. Eh, air sisa air rebusan yang selanjutnya ditambahkan dengan asam cuka atau koagulan lainnya yang berguna untuk menggumpalkan dari air kacang kedelai menjadi gumpalan-gumpalan tahu. Dari proses ini juga menghasilkan eh, produk samping berupa whey dan juga sisa
eh, larutan asam. Setelah tahu menggumpal, kemudian dicetak dan dipadatkan hingga berbentuk tahu pada umumnya. Yang selanjutnya dilakukan proses pemisahan yang berguna untuk membuat tahu menjadi dua macam produk, yaitu tahu putih dan tahu kuning. Untuk tahu kuning sendiri ditambahkan dengan kunyit dan garam, selanjutnya direndam dan direbus kurang lebih 10 hingga 15 menit dengan temperatur 95 hingga 100 derajat Celcius. Dan selanjutnya dikemas dengan jenis kemasan berupa dua jenis kemasan. Yang pertama kemasan 5.000 dan 10.000. Biasanya dibedakan dari jenis ukuran dan juga banyaknya produk tahu yang ada di dalam satu kemasan. Dan setelah dikemas, produk akhir dipasarkan dengan beberapa cara. Yang pertama, dipasarkan langsung atau dijual langsung ke pasar-pasar tradisional, dan ada juga yang dijual ke warung-warung sayur kelontong, dan terakhir ada juga yang dipasarkan secara langsung ke konsumen dengan cara atau dengan melalui tukang sayur keliling. Yang terakhir, produk akhir tahu sampai ke tangan konsumen dan selesai. Baik, dari beberapa jawaban tadi mendapat kesimpulan bahwa model sistem tahu dapat digambarkan melalui proses diagram alir proses produksi yang menunjukkan alur kegiatan secara berurutan mulai dari bahan baku, biji kedelai hingga menjadi tahu siap konsumsi. Lalu berdasarkan identifikasi komponen dan aliran input-output setiap bahan, produksi tahu menghasilkan output utama berupa produk setengah jadi maupun produk akhir serta produk samping berupa limbah padat dan cair yang masih dapat dimanfaatkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem agroindustri tahu memiliki keterkaitan antara dari hulu ke hilir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.